Halo semuanya, selamat datang channel Autodiver. Subaru WRX, sedan yang begitu melegenda, sedan yang menjadi ikon dari Subaru, dan kami berkesempatan untuk mengetes langsung mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lantas kami akan mengetahui bagaimana performa mobil ini, bagaimana konsumen bakarnya, dan bagaimana teknologi. Ikuti terus video ini. Ya, sebelumnya kami sudah membuatkan video first impression dan first drive dari WRX ini. Anda bisa klik link di atas. Tapi waktu itu varian yang dites adalah varian yang manual. Dan yang di sebelah saya ini merupakan varian TS bertransmisi automatic CVT yang rasanya lebih masuk akal jika Anda gunakan sehari-hari di jalanan dalam kota dan lebih fungsional gitu rasanya. Dan mobil ini dijual dengan harga 949,5 juta rupiah on the road Jakarta, yang memang harganya sedikit lebih mahal dibandingkan varian manualnya. Tapi mobil ini dilengkapi dengan fitur yang tidak ada di varian transmisi manual. Oke, untuk desainnya memang sudah dibahas oleh Mas Fitra waktu itu pada first impression dan first drive, dan secara garis besar desain dari Subaru WRX itu memiliki ciri khas. Khususnya untuk varian yang tertingginya yang sudah dilengkapi dengan mesin turbo, ini dia. Hood scoop-nya menjadi ciri khas dari tahun generasi pertamanya di tahun 1990 yang kental di ajang balap rally. Mereka menggunakan hood scoop karena di balik hood scoop ini terdapat sebuah intercooler yang fungsinya adalah untuk mendinginkan mesin yang sudah dilengkapi dengan komponen turbo. Dan pada WRX sedan ini memang dia sedikit berbeda bahasa desainnya dengan varian yang wagon, karena di sedan ini dia justru banyak sekali ornamen-ornamen hitam seperti bagian sini nih. Kemudian di bagian over fender juga ada over fender berwarna hitam. Jadi dia kayak mencirikan sebuah sedan tapi yang bergaya crossover, karena mobil ini sejatinya adalah sebuah mobil yang berdarah balap rally. Dan untuk lampunya bisa dilihat, lampu seperti ini dia sudah LED, dan kita akan lihat ke bagian yang paling menarik, yaitu bagian di balik kap mesinnya. Dan wah, sudah dilengkapi dengan komponen bekas, ciri-ciri sebuah mobil premium. Dan untuk mesinnya sendiri bisa dilihat dia telanjang, tidak dilengkapi dengan komponen-komponen plastik untuk menutupi. Itu yang menjadi ciri khas Subaru dari masa ke masa, karena memang Subaru itu dia selalu menggunakan mesin yang konfigurasi berbeda dengan para kompetitornya. Dia dilengkapi dengan mesin berkonfigurasi boxer atau flat piston. Kapasitasnya mobil ini mesinnya mencapai 2400 cc, 4 silinder turbo dengan kode FA24, dan tenaganya pun cukup menjanjikan. 275 PS serta torsi 350 Nm. 275 PS itu kalau dikonversikan ke horsepower itu sekitar 271 horsepower atau 272 horsepower lah. Tapi itu tenaga yang cukup besar, dan ya memang kalau dibandingkan dengan generasi terdahulunya di WRX yang berkode bodi VA, itu dia ditenagai oleh mesin berkapasitas 2000 cc, tapi tenaganya memang tidak jauh berbeda dengan yang 2400 cc. Dia sekitar 260-an horsepower, artinya hanya beda 11 horsepower dibandingkan yang mesin 2400 cc. Tetapi memang Subaru mengklaim bahwa mesin baru ini meski dia kapasitasnya bertambah 400 cc, mereka mengklaim bahwa durabilitas mesin ini jauh lebih baik dibandingkan varian mesin 2000 cc. Dan tentunya mesin ini memiliki konfigurasi 4 roda khas Subaru, symmetrically AWD, dan transmisinya adalah otomatis CVT.
Dan ini dia ruang kabin dari Subaru WRX. Kami tidak akan membahas bagian luar lebih banyak, kemudian bagian belakang dan bagian bagasi, karena semuanya sudah dibahas oleh Mas Fitra pada saat first impression-nya. Oke, di bagian dalam kita bisa lihat ini nuansa dari Subaru WRX, dan memang untuk desain dashboard, desain head unit itu sebenarnya mengambil dari kebanyakan model Subaru. Di Subaru Crosstrek juga model seperti ini, di Subaru WRX Wagon juga seperti ini desainnya. Jadi ya rasanya tidak jauh banyak berbeda, tapi dia ada sentuhan-sentuhan, beberapa sentuhan yang membuatnya sporty. Misalkan di bagian sini nih ada jahitan merah, benang merah. Kemudian di bagian instrumen clusternya dia ada logo STI ya di sini. Subaru Technical International. Kemudian di bagian setir juga ada Subaru Technica International di bagian sini emblemnya, dan dia dilengkapi dengan jahitan merah dan kulit yang enak gitu digenggam, dan dia juga flat bottom untuk lingkar kemudinya. Kemudian joknya juga terasa sporty karena dia ini rasanya seperti semi bucket gitu, jadi mampu menjaga posisi badan Anda berada di tengah gitu. Karena ya sesuai nafas ya, ini mobil sport sebenarnya untuk diajak berperforma, dan harusnya memang seperti ini jok yang digunakan. Dan bahannya juga keren, ini sweat seperti ini. Kemudian ada kulitnya di bagian sisi, dan headrestnya menggunakan kulit juga, dan ada emblem WRX di sini. Ih, keren banget, sporty sekali. Kemudian plafon juga warna hitam, jahitan merah juga ada di bagian sini, di bagian konsol tengah. Dan yang paling membedakan dengan WRX manual adalah ini nih, handbrake-nya. Kalau di WRX manual itu masih menggunakan handbrake manual, kalau di sini sudah electric parking brake yang dipadukan dengan auto vehicle hold atau auto hold. Nah, auto hold-nya memang tidak di bagian sini, tapi ada di head unitnya. Jadi di car info, maksud saya di settings nanti akan muncul. Nah, auto vehicle hold di sini. Ini sama dengan di Crosstrek ya. Jadi dia bukan di bagian sini untuk mengaktifkan auto hold, tetapi dia ada di layar head unitnya. Nah, berbicara masalah head unitnya, dia sudah menggunakan head unit terbaru dari Subaru, yaitu Subaru Starling yang layarnya besar seperti ini. Dia mampu ada beberapa menu di sini seperti untuk pengaturan AC, dia diatur juga melalui layar head unit, tapi dia masih ada tombol fisiknya gitu untuk mengatur AC. Kemudian di bagian medianya dia bisa konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto, tapi untuk Android Auto-nya dia masih menggunakan USB. Untuk Apple CarPlay tampaknya ini sudah menggunakan wireless. Kemudian car info, nah ini untuk mengetahui proporsi penggeraknya di sini bisa ketahuan. Kemudian derajat kemiringan juga diketahui di bagian sini, maintenance. Dan perbedaan lainnya dibandingkan versi manual adalah ini nih, dia dilengkapi dengan fitur radar EyeSight. Jadi fitur radar EyeSight milik Subaru ini memang berbeda dengan kompetitor ya. Dia kami rasa cukup advance gitu, lebih advance dibandingkan kompetitornya, karena dia dilengkapi dengan fitur basic seperti blind spot monitoring, kemudian lane keeping assist, adaptive cruise control, tetapi dia juga ada sensor mata. Sensor mata itu dia akan membaca gerakan mata Anda ketika Anda berkendara. Jadi misalkan Anda berkendara, kemudian Anda terlalu lama gitu, tidak fokus, mata Anda nengok ke bagian kiri atau ke bagian kanan, dia akan muncul peringatan keep eyes on the road. Jadi nanti ada peringatannya, nanti kita akan tes pada saat impresi berkendara. Kemudian meski mobil ini merupakan mobil sport yang DNA-nya itu sporty, tapi dia dilengkapi dengan speaker aftermarket dari Harman Kardon, dan kami sudah mengetesnya, itu rasanya kualitas suara itu cukup premium. Dan yang saya suka dari Subaru adalah posisi berkendaranya yang selalu menyenangkan, ergonomis, dan leluasa. Ini bisa dilihat, ini bisa diatur secara tilt dan teleskopik untuk bagian setir ya. Tapi dipadukan dengan dashboard yang rendah, posisinya itu rasanya cukup menyenangkan gitu. Visibilitasnya tidak terbatas, benar-benar leluasa sekali. Kemudian untuk jok, dia menggunakan elektrik untuk maju mundur, tinggi sandarannya, tinggi rendahnya, ini semua elektrik, dan juga dilengkapi dengan memory seat. Dan untuk bagian lingkar kemudi ini ada berbagai tombol yang kadang untuk mengatur adaptive cruise controlnya, kemudian ada juga fitur limit untuk melimit kecepatan Anda, dan juga mode berkendara ini karena dia merupakan model sport dari Subaru, dia ada beberapa pilihan mode berkendara. Yang pertama ada comfort, normal, sport,
Sport Plus dan juga individual yang bisa Anda atur sendiri bagaimana karakter mesinnya, steeringnya, suspensinya, terus penggeraknya, AWD-nya, ECC dan climate control-nya. Tapi yang agak saya sayangkan dari mobil ini, ketika mengganti mode berkendara itu dia tidak seperti misalkan di BMW M atau di Mercedes AMG yang berubah suara knalpot ya. Jadi kalau di mobil ini normal dan sport itu suara knalpotnya sama aja. Ini di normal ya, coba kita tes dulu. Memang dia lebih ngebas sih dibanding model-model Subaru yang non turbo. Tapi kalau di sport tuh sama juga, jadi kurang sporty gitu nampaknya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan tes seberapa sporty mobil ini ketika diajak berkendara. Ya udah, kita langsung saja mencoba mobil ini untuk mengetahui seberapa hebat performanya, seberapa irit bahan bakarnya, karena mobil sport bukan berarti tidak boleh irit. Oh ya, ada satu lagi yang saya mau jelaskan sebenarnya. Transmisi CVT-nya ini mungkin banyak beranggapan, Subaru WRX dia dilengkapi dengan transmisi CVT, tapi Subaru itu mengklaim bahwa transmisi CVT yang digunakan pada WRX dan juga di Crosstrek atau Forester itu berbeda. Kalau di Forester, di Crosstrek itu dia menggunakan Lineartronic CVT. Kalau di WRX, karena dia berorientasi pada performa, dia menggunakan Subaru Performance CVT. Ya udah, kita langsung tes aja. Apakah benar dia karakternya sporty? Let's go. Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas, yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap maksimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Teknologi baru Shell V-Power Nitro Plus dirancang untuk membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan mencegah terjadinya penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Shell V-Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat. Semakin sering mengisi bahan bakar di Shell, Anda juga bisa mendapatkan program loyalitas Shell Go Plus untuk mendapatkan diskon bahan bakar pada pengisian berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Shell Asia dan registrasi member Shell Go Plus untuk merasakan manfaatnya. Tidak hanya DNA sporty, ada satu hal pada sebuah Subaru yang selalu menyenangkan, khususnya untuk pengemudi. Yang selalu menyenangkan dari sebuah Subaru adalah letak dashboardnya itu rendah. Jadi selain dia menghadirkan posisi berkendara yang ergonomis, yang menyenangkan, yang nyaman, berkat penggunaan mesin boxer, jadi pemanfaatan kabinnya itu terasa lebih baik gitu dibandingkan mobil berkonfigurasi 4 silinder misalkan. Jadi kan mesin boxer itu kan dia flat engine, pistonnya itu bergeraknya menyamping. Jadi kalau dilihat mesin itu dia lebar, bukan memanjang gitu. Nah, berkat hal tersebut, jadi ruang mesin itu tidak terlalu termakan space-nya, jadi bisa digunakan untuk lainnya. Misalkan ya ini seperti dashboard dia bisa lebih rendah karena tidak ada komponen-komponen di balik dashboard yang harus membuatnya ditinggikan. Kemudian ini ruang kaki jadi leluasa dan benar-benar enak duduk di sebuah Subaru. Benar-benar enak menyetir sebuah Subaru. Saya sudah mencoba beberapa model Subaru itu memang selain posisi berkendara menyenangkan, visibilitasnya mungkin ini yang terbaik di kelasnya. Benar-benar tidak ada blind spot sama sekali. Kemudian yang menjadi ciri khas sebuah WRX adalah itu, ada hood scoop-nya. Jadi ya terasa ini adalah sebuah mobil yang sporty dan terasa ini sebuah mobil Subaru yang murni DNA-nya dari ajang balapan WRC yang ada dari zaman Subaru Impreza di tahun 1990-an. Lantas, bagaimana karakter sebuah mesin sporty dikawinkan dengan transmisi CVT yang orientasinya lebih ke arah kehalusan berkendara? Ya, jika Anda berpikir
transmisi otomatis CVT milik WRX itu terasa lemah, terasa dia lebih orientasi kepada berkendara yang halus. Anda salah. Ya, memang ketika mobil ini dibawa secara normal, dibawa seperti ini, misalkan Anda di dalam kota, itu rasanya benar-benar halus sekali. Benar-benar karakter sebuah transmisi CVT yang dewasa. Bahkan dia lebih halus dibandingkan mobil-mobil yang sifatnya itu lebih ke arah fungsional, mobil entry level misalkan. Ini terasa benar-benar halus, dia tidak ada gejala-gejala gugup sama sekali, transmisi CVT-nya tidak ada yang menyentak-nyentak gitu. Tapi ketika Anda menginginkan sebuah performa dari Subaru WRX, transmisi CVT-nya bisa menyalurkan tenaga tanpa power loss sama sekali. Misalkan Anda menekan pedal gas penuh seperti ini, benar-benar sautan mesin turbonya itu luar biasa. Dan bisa juga Anda gunakan mode berkendara yang lain. Ini masih di mode berkendara comfort, ada normal, ada sport, dan juga sport plus. Nah, langsung dia putaran RPM itu naik. Tadi di 1500, sekarang di 2500 standby-nya. Kita gas penuh. Rasanya itu benar-benar nggak ada power loss sama sekali. Kemudian yang menarik adalah ketika Anda masukkan ke mode manual seperti ini. Memang perpindahan gigi virtual, karena ya sekali lagi ini menggunakan transmisi CVT. Tapi perpindahannya tuh kayak benar-benar sigap gitu. Ya meski secara virtual, tapi rasanya transmisi CVT ini baik untuk Anda gunakan harian, normal, halus. Tetapi juga dia mampu memberikan performa ketika Anda membutuhkan tenaga dari Subaru WRX ini. Ya mungkin banyak pertimbangannya. Kenapa dia tidak menggunakan transmisi otomatis dual clutch misalkan. Tapi rasanya ini masih cukup baik. Bukan masih cukup baik, ini terasa sangat baik malah. Dan ini adalah transmisi otomatis CVT paling responsif yang pernah saya coba di sebuah mobil yang orientasi kepada performa, bukan mobil yang orientasi kepada mobil harian gitu, mobil yang fungsional. Dan juga dia sebagai catatan, meski menggunakan mesin layout yang sama, kode yang mungkin sharing dengan beberapa model Subaru lainnya, tapi di WRX ini dia dibedakan jenisnya. Di mobil ini menggunakan Subaru Performance CVT, sedangkan kalau di model Subaru yang model normal, bukan model yang mesin turbo, dia menggunakan Lineartronic CVT. Dan salah satu hal yang menjadi highlight pada sedan Subaru yang begitu ikonik tentu bagian suspensinya. Suspensi, ya apa yang perlu dibicarakan lagi? Tentu Subaru lahir dari dunia motorsport rally. Tentu mereka mendevelop suspensi begitu baik, begitu dewasa. Dan hasilnya di sini, di mobil ini benar-benar tidak perlu dilakukan lagi untuk handlingnya. Benar-benar presisi, benar-benar terprediksi dengan baik. Dan menariknya di mobil ini juga suspensi bisa di-adjust untuk tingkat kekerasannya dengan mode berkendaranya. Ketika Anda menggunakan mode comfort seperti ini adalah setup suspensi yang paling empuk. Memang dia terasa dewasa gitu, terasa agak kaku, tapi ya ini Subaru WRX, bukan mobil biasa gitu, bukan mobil yang praktikal. Ini mobil yang sporty, karakternya mobil sport bisa dikatakan. Dan ketika Anda masuk ke mode Sport Plus, itu benar-benar bandingkan suspensinya benar-benar jadi kaku gitu. Tuh, lebih terprediksi lagi untuk handlingnya, benar-benar dia agile sekali, layaknya mobil sport. Dan rasanya untuk yang Sport Plus ini itu lebih layak digunakan untuk ketika Anda misalkan track day atau berada di sirkuit. Karena ini benar-benar kaku rasanya. Tapi berkat penggunaan suspensi yang begitu sigap, bukan begitu sigap maksudnya, begitu baik untuk sebuah mobil sport semacam Subaru WRX ini, dan penggunaan penggerak all-wheel drive, mungkin
Ini adalah mobil dengan handling terbaik di kelasnya. Kemudian, performa WRX bertransmisi CVT ini terbilang outstanding. Untuk performanya kami rasa mobil ini sangat menjanjikan. Dengan alat berbasis GPS 0-100 km per jam, mobil ini tuntas dalam waktu 6,3 detik berdasarkan penelitian kami di Indonesia. 6,3 detik, tidak sampai 6,5 detik. Artinya ya benar-benar mesin 2400 cc turbonya, tenaga 275 PS berpadu dengan transmisi CVT yang saya sebutkan juga, dia transmisi CVT yang bukan orientasi kepada halus, itu tentunya angka yang sangat baik. Ini saya mencoba lagi untuk performanya. Pedal gas penuh. Wow. Dan satu catatan lagi, karena dia bertransmisi CVT, dia justru mampu menjaga RPM dengan baik, sehingga dia bisa menghasilkan turbo lag yang sangat minim. Itulah salah satu keuntungan mobil dengan transmisi CVT. Sebagai mobil yang berorientasi kepada performa, apakah ia masih irit BBM? Untuk konsumsi bahan bakarnya juga kami nilai masih sangat baik. Untuk sebuah mesin 2400 cc turbo, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini berhasil meraih angka 8,6 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, WRX ini tembus 13,6 km per liter. Ya, memang bukan sebuah figur konsumsi bahan bakar yang hemat, tetapi rasanya untuk sebuah mobil sport semacam WRX ini itu tampaknya masih sangat irit, dan juga konsumsi bahan bakar tergolong sangat baik. WRX bertransmisi CVT ini dilengkapi dengan fitur ADAS canggih, yakni Subaru EyeSight. Perbedaan dibandingkan WRX bertransmisi manual itu di tipe TS CVT ini dia dilengkapi dengan Subaru EyeSight, dan itu merupakan hal yang sangat menyenangkan karena Subaru EyeSight atau fitur radar yang dimiliki oleh Subaru ini serasa one step ahead gitu dibandingkan fitur radar yang ada di para rival-rivalnya. Jadi dia memang fiturnya sih nggak jauh beda ya. Misalkan lane departure warning dia ada, lane keeping assist dia juga ada, kemudian adaptive cruise control, blind spot monitoring, kemudian rear assist brake. Jadi ketika Anda mundur, ada obstacle di belakang dan sudah mulai mendekat, dia akan melakukan pengereman dengan sendirinya. Kemudian front collision warning dengan assist juga ada di mobil ini. Jadi rasanya begitu advance fitur radarnya. Apalagi yang sangat menyenangkan adalah dia juga dilengkapi dengan adaptive cruise control ya. Dia dilengkapi dengan beberapa pilihan mode. Jadi misalkan kita mau pilih mode individual, nah di sini ada tulisannya, ada pilihannya. EyeSight itu mau yang mode apa? Mode eco, comfort, standard, atau dynamic. Jadi kalau di mobil pada umumnya adaptive cruise control itu tidak bisa diatur bagaimana cara berkendaranya gitu. Kalau di mobil ini bisa, ada 4 pilihan. Jadi sangat lengkap. Mau Anda yang mode hemat, mode nyaman, yang standar, atau yang dinamis gitu. Jadi ya itu, rasanya Subaru EyeSight atau fitur radar milik Subaru ini lebih advance dibandingkan mobil-mobil yang ada di kelasnya. Tidak hanya itu, mobil ini juga dilengkapi dengan sensor mata di bagian interior. Jadi ketika Anda tidak awas, ketika mata Anda misalkan melihat handphone atau tidak fokus itu, mobil ini akan memperingati Anda keep eyes on the road atau stay alert. Jadi dia muncul di situ supaya Anda lebih fokus lagi ketika berkendara. Tetapi tentu mobil ini tidak luput dari kekurangan.
rasanya agak sulit sih memang menemukan kelemahan di mobil ini, karena ya kalau bicara interior, dia desainnya memang tidak terlalu yang wah-wah banget, tapi ya ini mobil sport, mobil yang lebih ke arah emosional dibandingkan ke arah estetika gitu. Jadi susah sekali menemukan kelemahan di mobil ini. Tapi ada satu yang menurut kami sedikit kurang praktis, adalah penempatan auto vehicle hold. Jadi kalau di mobil pada umumnya yang sudah dilengkapi dengan electric parking brake, itu biasanya di sebelah tombol electric parking brake itu tidak jauh dari situ pasti ada tombol auto hold. Nah, di mobil ini sedikit berbeda. Anda harus masuk ke head unit, ke menu berkendara, dan di sini baru ada auto vehicle hold, mau Anda aktifkan atau tidak. Dan tentunya Subaru WRX ini juga menyimpan beberapa detail menarik. Oke, yang pertama adalah karena mobil ini dilengkapi dengan sensor mata, jadi mobil ini dilengkapi dengan face recognition. Jadi semacam smartphone kekinian gitu. Smartphone kekinian kan sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Jadi ketika Anda menggunakan handphone, itu benar Anda yang menggunakan, dia akan membuka dengan sendirinya. Sama dengan mobil ini. Jadi dia ada beberapa pilihan driver profile yang bisa Anda sesuaikan dengan face Anda. Jadi Anda tinggal mengatur di bagian head unitnya. Jadi ketika mobil ini digunakan oleh orang lain tersebut misal mengatur settingan kursi, kemudian mengatur misalkan settingan audio, dan mobil ini dikembalikan kepada Anda masuk lagi ke mobil ini, Anda tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Benar-benar dia akan merecognize Anda dengan face recognition-nya. Dah, posisi duduk benar-benar kembali ke settingan Anda. Semua settingan akan kembali kepada Anda tanpa merubah apapun. Jadi tanpa menyetel-nyetel lagi profilnya seperti apa. Itu hal yang menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah yang saya suka selalu dari Subaru adalah di head unitnya. Tombol volume berada di kanan, jadi gampang gitu untuk mengatur volume, meski dia juga dilengkapi dengan audio steering switch memang. Tapi rasanya menyenangkan gitu, karena biasanya cukup banyak mobil yang tombol volume itu berada di bagian kiri, jadi agak susah. Nah, di mobil ini di bagian kanan. Serta yang ketiga adalah pengaturan AC ya, meski dia terintegrasi dengan layar head unit yang besar ini di Subaru Starling ini, tapi dia juga masih dilengkapi dengan tombol fisik untuk mengatur suhunya. Ini adalah salah satu hal yang menyenangkan dan detail yang menarik. Setelah mencoba mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, tibalah kami menyampaikan kesimpulannya. Ya, jika Anda berpikir untuk membeli Subaru WRX, mungkin cukup banyak gitu pertimbangannya. Anda ingin memilih mobil yang transmisi manual atau yang transmisi VTTS di varian TS seperti ini, karena ya memang kalau secara awam orientasi itu cukup jauh memang antara transmisi manual dengan transmisi CVT. Yang satu benar-benar ke arah yang sporty, benar-benar yang track oriented gitu, yang manual. Sedangkan yang CVT itu mungkin banyak yang beranggapan dia lebih ke mobil yang digunakan untuk fungsi gitu, untuk harian. Dan memang cukup jarang gitu. Biasanya kalau transmisi manual ada, yang satu lagi pilihan transmisi otomatis konvensional atau kopling ganda. Sedangkan Subaru ini menawarkan sedikit berbeda gitu dibandingkan merek lain. Ini transmisi CVT. Tapi jangan khawatir, karena kami merasa mobil ini malahan dia lebih praktikal ketika Anda gunakan misalkan sehari-hari gitu. Misalkan Anda menggunakan dari rumah ke kantor, tidak perlu yang performa tapi tetap ingin tampil keren. Itu rasanya masih masuk di mobil ini. Tetapi ketika Anda ingin menggunakan mobil ini misalkan mejeng dengan teman-teman Anda, atau menggunakan mobil ini track day gitu, di track, itu rasanya juga masih mumpuni, sangat mumpuni. Jadi bukan Subaru WRX yang secara tampilan gahar, tapi secara performa dia tidak begitu menjanjikan, tidak sama sekali. Mobil ini benar-benar bisa dua alam, bisa Anda gunakan sehari-hari, bisa Anda gunakan untuk diajak berperforma juga bisa. Dan juga dia dilengkapi dengan fitur yang lebih lengkap dibandingkan transmisi manualnya, dengan fitur radar Subaru Asset. Kami rasa mobil ini cukup worth untuk Anda miliki, terutama yang varian TS seperti ini.
Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Subaru WRX 2023. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.